Saya melihat bahwa ada problem yang serius di kita. Mindsetnya kita itu mindset yang sangat fragmented, ya, pemerintah, LSM, pengusaha, gitu ya, dan lain sebagainya. Saya pikir ini menarik nih masuk ke pemerintahan untuk bisa membawa satu perubahan. Karena apa? Di pemerintahan itu juga sering kita temukan, Bang. Over analisis, over planning, over fragmented, semuanya itu. Tapi yang lupa itu apa? Nilai baru, semangat baru, inovasi, dan lain sebagainya. Nah ini yang coba tadi Ibu Bupati bilang, Bu Bupati kalau ditelepon langsung gerak begitu ya. Cadas, enak cadas. Mari kita cakap cerdas. Tandana kita go pantas. Kata tuhu kerina si belas. Cadas, enak cadas. Mari kita cakap cerdas. Tandana kita go pantas. Kata tuhu kerina si belas. Nande bapa turang teman seninang. Sangkem geluh merkasi limang. Amin jape kundari Cibaltang. Berjua-jua kita kerinang. Enggondekah kita lah jumpa. Sebuena turi-turinang. Ibas saudas kita ngerana. Bepalem tedetang. Sambut pembicara kedua, finalis kedua, impal kami Abednego Tarigan, Deputi 2 KSP. Silakan Pal, uga idendu untuk lebih membuat UMKM dai jalan di Tanah Karo dari paradigma birokrasi yang support. Silakan Palku. Baik, bujur Bang. Mujuah-juah, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Mama, Bibi, Kila, Abang, Kakak, mungkin lebih aman nyaman gitu Bang. Terima kasih untuk kesempatan bisa di hari ini bertemu kita semua di hari yang baik ini. Saya agak hati-hati di sini Bang, karena ada banyak kali bubu di sini Bang. Ada Mama Alex juga di sana dan yang lain. Nah terkait dengan inspirasi dan kemudian juga apa yang bisa dilakukan, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, saya itu mulai karir saya itu sebenarnya di swasta. Saya background saya itu accounting and finance. Secara IP saya bagus, saya selesai dalam waktu yang singkat walaupun ketua senat sekaligus aktivis gerakan mahasiswa. Tapi saya nggak mencintai pekerjaan itu. Akhirnya di tahun 2001 saya putuskan saya harus bergabung ke organisasi masyarakat sipil, LSM. Sebenarnya saya nggak menjiwai itu karena pekerjaan-pekerjaan di swasta itu menurut saya bisa kerjakan tapi hati saya nggak di situ. Ternyata hati saya itu di ruang-ruang publik, Bang Analgin. Dan saya belajar banyak bagaimana persoalan-persoalan masyarakat, tentang tanahnya yang dirampas, tentang adatnya yang hilang, tentang ekonominya yang digusur. Dan saya mulai banyak belajar di situ. Saya belajar advokasi itu, isu awalnya itu isu advokasi Pak. Jadi waktu saya belajar advokasi sawit itu saya tanya, apa pula masalahnya sawit ini? Kami orang Siantar ini menikmati dari perkembangan ekonomi sawit. Gitu. Ternyata di balik cerita kemajuan itu ada banyak persoalan. Nah ini terus akhirnya didalami, menginspirasi sampai saya memimpin Walhi,
memimpin 28 provinsi. Dan saya pikir putuskan, saya udah waktunya ini untuk melakukan sesuatu perubahan yang lebih. Kayaknya saya harus masuk ke pemerintah. Tapi gimana caranya? Gitu. Saya nggak ada rumusan khusus Bang, karena saya bukan orang partai politik. Saya bukan politisi begitu kira-kira. Nah, tapi dalam perjalanan itu sebenarnya saya melihat bahwa ada problem yang serius di kita. Mindsetnya kita itu mindset yang sangat fragmented, ya, pemerintah-pemerintah, LSM-LSM, pengusaha gitu ya, dan lain sebagainya. Saya pikir ini menarik nih masuk ke pemerintahan untuk bisa membawa satu perubahan. Karena apa? Di pemerintahan itu juga sering kita temukan Bang, over analisis, over planning, over fragmented, semuanya itu. Tapi yang lupa itu apa? Nilai baru, semangat baru, inovasi, dan lain sebagainya. Nah ini yang coba tadi Ibu Bupati bilang, Bu Bupati kalau ditelepon langsung gerak begitu ya. Karena memang ada tuntutan hari ini bahwa kita nggak bisa lagi mempertahankan pola pendekatan lama. Kita harus konvergen. Konvergen itu apa? Sinergi, terpusat, terfokus. Tapi sisi lain punya kemampuan kolaborasi. Punya kemampuan juga untuk bekerja sama, punya kecepatan. Makanya waktu saya ditugaskan oleh Kepala Staf untuk menangani Sinabung, saya tanya ke tim saya, apa nilai-nilai di Karo ini yang bisa kita angkat? Gitu. Padahal saya orang Karo begitu. Terus tim saya bilang, Bang, itu di Karo ini ada namanya Runggu. Oh, oke. Kumpulkan semua Runggu, bikin mulai dari desa sampai tingkat kabupaten. Nah, ternyata dengan semangat yang sama di kabupaten, itu bisa terjadi. Kita bisa ngumpul, bisa berdiskusi, dan mendorong perubahan yang ada. Nah, selama ini kita lihat, saya ya, walaupun di dalam pemerintahan menyadari bahwa ada banyak reformasi di dalam pemerintahan itu sebenarnya lebih melayani birokrasi daripada melayani rakyat. Pemerintahan menyadari bahwa ada banyak reformasi di dalam pemerintahan itu sebenarnya lebih melayani birokrasi daripada melayani rakyat. Ini yang mau dirubah, bahwa reformasi yang kita dorong itu lebih kepada bagaimana menjawab persoalan-persoalan rakyat itu. Sekarang kita lihat banyak sekali menyederhanakan dokumen, ya supaya pejabatnya lebih simpel, tapi ada kaitannya nggak sama kemiskinan? Ada kaitannya nggak menyelesaikan konflik? Nggak ada. Nah, ini memang satu sebagai orang yang di luar pemerintahan dan kemudian sekarang dipercaya di pemerintahan, punya posisi, punya jabatan, dalam tanda petik punya privilege juga, mendorong perubahan-perubahan itu. Nah, Karo merupakan salah satu tempat yang sebenarnya ingin saya bantu, saya dukung, sekaligus juga bisa memberi semangat baru. Bahwa kita punya persoalan politik, iya kita beda politik, ada Gerindra, ada PDIP, ada apa. Tapi kita harus bisa memutuskan mana saatnya kita berkompetisi, mana saatnya kita berkolaborasi. Ini yang menurut saya harus diberhentikan. Karena sering sekali kita berlarut-larut begitu dalam situasi ini. Saya punya cerita satu, ditelepon oleh Pendeta Yusuf Tarigan dari CUAT Keleng, Bang Analgin. Ini jadi cerita saya yang penting ini. Bang, kita mau ulang tahun ini. Saya bilang, oh ya terus apa yang bisa dibantu? Bisa nggak Menteri Koperasi datang Bang? Oh ya itu mantan bosku, nanti coba aku komunikasikan. Tapi kalau nggak datang Menteri Koperasi, deputinya pasti datang. Terus ada lagi saran Bang, kata Pendeta Yusuf. Undang Pak Gubernur. Tapi kan Pak Gubernur kalah Bang, di Karo. Gitu. Aku bilang undang aja, dan siapkan yang terbaik untuk Pak Gubernur. Karena itu sudah lewat itu. Saya bilang. Dan kemudian semua terjadi dan Pak Gubernur datang. Dan disambut oleh 10.000 anggota CUAT Keleng. Dan apa pidato Pak Gubernur? Saya baru merasa gubernur di Kabupaten Karo. Itu memberikan satu makna bagaimana orang Karo punya kedewasaan secara berpolitik dan kemudian juga punya kedewasaan tentang apa yang dia mau capai. Selama ini kita selalu sibuk dengan diri kita Bang. Saya terlibat di Sinabung, saya terlibat juga terkait dengan ini, saya monitor juga konflik di Siosar dan lain sebagainya. Semua datang dengan kemarahan, dengan kekuatan, dengan arogansi dan lain sebagainya. Selama kita masih megang itu, saya yakin kita nggak akan pernah bisa kemana-mana. Nah ini semangat ini yang sebenarnya saya bawa dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan dukungan kepada Kabupaten Karo. Tapi sebenarnya saya juga punya pandangan bahwa
Karo itu tidak hanya Kabupaten Karo. Karo itu beyond Kabupaten Karo. Ya, jadi ini yang memang harus mulai kita pikirkan, dan saya yakin kita ada banyak potensi yang luar biasa di sini, mulai dari pebisnisnya, mulai dari birokratnya, mulai dari militernya, mulai dari aktivis-aktivisnya, ada banyak yang bisa kita dorong. Saya juga banyak ingat soal bagaimana persoalan-persoalan yang ada, Ibu Bupati telepon, saya bilang, Bu Bupati, baik nanti kita undang, kita akan bicarakan, dan lain sebagainya. Lagi-lagi walaupun tidak terlalu struktural, runggu yang dimaksud seperti adat, tapi bagi saya, praktek runggu itu bagian dari reformasi birokrasi yang harus dibangun oleh Kabupaten Karo. Kita sudah terlalu lama sibuk dengan diri kita sendiri-sendiri. Jadi ini merupakan kegiatan ini juga bagian dari proses kita untuk konsolidasi dan menyamakan pandangan-pandangan dan pemikiran kita. Dan puji Tuhan, alhamdulillah bahwa ada banyak persoalan mulai bisa kita urai dan berbagai persoalan-persoalan yang lain. Bapak Ibu, saya 2 hari ini mimpin rapat di Bandung untuk mempersiapkan sumber daya manusia kawasan industri terpadu Batang. Sama hal yang saya lakukan, Bang Analgin. Saya kumpulkan semua kementerian, saya panggil Bank Indonesia, saya panggil investornya, saya panggil direksi dari kawasan industri Batang. Kita bicarakan bagaimana menjawab kebutuhan 280.000 pekerja yang dibutuhkan kawasan industri Batang dengan memberikan prioritas kepada orang lokal. Nah, syukur juga bahwa kemarin sudah termu formulasinya, bagaimana strateginya nanti pemerintah untuk bersama-sama dengan seluruh stakeholders itu bisa memenuhi kebutuhan itu. Tahun depan kita akan butuh 20.000 tenaga kerja. Nah, saya mau katakan juga Bapak Ibu, di Sumatera Utara jangan dilupakan. Ada juga namanya proyek strategis nasional yaitu kawasan Danau Toba. Sekarang apa yang kita lakukan sebagai orang Karo? Sekarang apa yang kita lakukan sebagai orang Sumatera Utara? Apakah kita akan menonton itu? Atau kita duduk bersama, membicarakan, memperhitungkan apa kekuatan dan kelemahan kita? Atau kita biarkan nanti dari luar masuk, dan setelah itu kita marah-marah dan mengatakan 1 menit lagi, bahwa kita diabaikan, ditinggalkan. Saya percaya orang Karo pasti mampu untuk menjawab tantangan yang ada, baik di Sumatera Utara maupun di nasional, maupun nanti di tingkat internasional. Terima kasih, bujur ras mojuah-juah. Bujur, Impalku Tarigan. Ya, ada 2 yang kucatat yang kami sampaikan tadi. Yang pertama, kami sangat mencintai Karo. Dan yang kedua, kami bilang, ini harus jadi perhatian kita bersama. Pemerintahan baru melayani birokrasi, belum melayani rakyat. Apalagi dalam mendirikan UMKM tadi. Tetapi kami bilang tadi, saya siap membantu. Wow, ini luar biasa sekali. Impal kami Tarigan Mergana. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tarigan Mergana. Dan saya tahu dia adalah salah seorang Karo yang paling humble. Ipupus Kalak Diaken Isiantar. Dan ketika saya tahu dia adalah pupus orang Diaken, saya langsung tahu bahwa jiwanya Impalku ini adalah selalu melayani. Bujur sekali Narimpal. Ya. Nande bapak turang teman seni